Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Resta Tabiar. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian mengunjungi pasar induk terbesar di Denpasar, yaitu Pasar Badung. Pasar ini adalah pasar induk yang buka 24 jam. Semuanya ada di pasar ini. Semua kebutuhan sehari-hari, baju, makanan, dan perlengkapan-perlengkapan upacara adat Bali, bahkan oleh-oleh khas Bali juga ada. Sebenarnya pasar ini ada dua nama. Kalau pagi, dia dinamakan Pasar Badung, sedangkan kalau sore harinya, dia dinamakan Pasar Kumbasari. Walau berada di lokasi yang sama, tapi tempat mereka berbeda. Kalau Pasar Badung lebih disebut pedagang yang berjualan di dalam bangunan pasar. Sedangkan kalau Kumbasari, dia dimulai sekitar jam 3 atau jam 4 sore, dan mereka berjualan di luar bangunan utama. Nah, beginilah kesibukan di Pasar Badung, guys. Ramai sekali di depan bangunan utama untuk parkiran mobil. Sedangkan motor ada di sebelahnya. Ada juga basement, kita bisa parkir di basement untuk motor dan mobil. Kita lihat situasinya ramai sekali. Dan ini adalah pasar yang tidak pernah tidur. Parkiran motornya, kalau sore parkiran motor ini dipakai untuk berjualan bagi para pedagang pasar Kumbasari. Kalau pagi dia dipakai parkiran, penuh sekali kan. Ini ada pura yang terletak di sebelah Tukan Badung. Pura ini dipakai para pedagang untuk bersembahyang sehari-hari, dan juga mereka pakai di hari-hari besar untuk upacara-upacara besar mereka. Kalau ada hari-hari besar, di sini ramai sekali, banyak penjor, dan mereka sama-sama bersembahyang dengan memakai baju adat. Nah, itu tempat yang di atas itu adalah tempat para pedagang pasar Kumbasari. Mereka belum pada datang, guys. Sore mereka baru datang. Pasar Badung ini lokasinya di Jalan Gajah Mada, Kota Denpasar. Kalau kalian ingin ke pasar ini, dari Bandara Ngurah Rai sekitar jarak tempuhnya 13 km, dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 25 menit. Lokasinya terletak di sebelah Tukat atau Sungai Badung, dengan bangunan yang megah, dia sudah kelihatan dari kejauhan. Tempat cuci tangan ada di mana-mana ya guys. Jadi protokol kesehatan jangan sampai dilupakan. Tetap jaga kesehatan, pakai masker dan cuci tangan.
kita akan masuk ke dalam pasar, bangunan pasar. Pasar Badung sebelum memiliki wajah barunya pernah terbakar hebat pada tanggal 29 Februari 2016. Kebakaran itu telah melahap sebagian gedungnya, dan ini adalah kebakaran yang ketiga kalinya dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Saat ini Pasar Badung sudah dibangun lagi dengan wajah barunya. Menariknya, pasar ini juga dilengkapi dengan lift dan eskalator. Fasilitas yang dimilikinya hampir sama dengan pasar-pasar lainnya, dengan bangunan 4 lantai, dan tiap lantai dikelompokkan berdasarkan spesifikasi dagangannya. Dengan hampir 1.700 pedagang, Pasar Badung menawarkan ragam keperluan sehari-hari dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan pasar lainnya. Sudah sore hari dan kita akan mengajak kalian mengunjungi Pasar Kumbasari. Pasar Kumbasari ini biasanya para pedagang-pedagangnya berjualan di sekitar trotoar, guys. Mereka berjualan banyak kebutuhan sehari-hari. Nah, kan kalian lihat sendiri, banyak, semuanya ada di sini. Ada tahu, ada tempe, ada ayam, ada buah, ada daging, semuanya ada, ikan juga ada. Ini adalah jalan menuju ke arah Pasar Badung. Nah, di atas Sungai Badung itu ada parkiran yang luas. Di sana tempatnya para pedagang yang membawa mobil. Mereka berjualan di atas mobil mereka. Ini salah satu pedagang yang baru datang. Satu persatu dari mereka mulai berdatangan untuk menata barang dagangan mereka di atas mobil mereka. Yang di atas mobil ini harganya harga grosir, guys. Biasanya para pedagang-pedagang kecil memberi dalam jumlah yang banyak untuk dijual lagi di keesokan harinya.
Di atas mobil ini kita nggak boleh beli dalam porsi yang sedikit. Mereka sudah menjual dalam ukuran yang sudah banyak. Kayak sayuran itu udah sekitar 10 atau 12 ikat sayuran kecil yang diikat jadi satu. Pasar sebagai pusat transaksi jual beli juga merupakan cerminan budaya masyarakatnya. Dan yang menarik di pasar ini, yang membedakannya dengan pasar-pasar lainnya adalah tradisi sunggi. Nah ini, kalian bisa lihat para wanita-wanita yang membawa keranjang bambu di atas kepala mereka. Saya sering sebut mereka sebagai para wanita-wanita Bali yang tangguh. Bagaimana saya tidak sebut begitu? Wanita-wanita ini berumur antara 20 sampai 50 tahun. Mengangkat apapun, bahkan ubi, semangka di atas kepala mereka. Dengan upah yang saya bilang minim antara 5.000 sampai dengan 10.000, mereka membawakan barang belanja orang sampai parkiran. Saya tidak membayangkan betapa beratnya itu. Dan sampai rumah, setelah mereka selesai bekerja, mereka masih harus menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu. Hebat sekali. Saya benar-benar angkat topi buat mereka. Pertama kali saya ke Pasar Badung, saya shock melihat keadaan para tukang panggul di sana. Kenapa semuanya harus perempuan? Karena selama hidup saya nggak pernah melihat kuli perempuan. Bahkan waktu saya pernah ke Pasar Badung, saya pernah berjumpa dengan kuli panggul yang sedang hamil. Kira-kira mungkin sekitar 5 bulanan, dan dia masih menjadi seorang kuli panggul. Saya sangat sedih lihat itu guys. Tapi ya, begitulah tuntutan hidup. Sebagai sesama wanita, saya kagum dengan keteguhan dan tekad mereka dalam menjalani hidup. Dan saya tidak bisa dan tidak akan pernah bisa membayangkan andai saya jadi mereka. Ini ibu ini mau ngangkat pepaya guys. Dan saya bawa pepaya sekilo aja, saya sudah capek. Apalagi itu bawa sekeranjang pepaya, entah itu berapa kilo ya. Nah ini keadaan pasarnya guys, karena ini belum terlalu sore, maka masih kelihatan agak sepi, dan ini semakin malam semakin ramai. Nah itu ibu-ibu kuli panggul yang sedang bawa barang entah berapa kilo itu di atas kepala mereka. Oh amazing kan? Nah ini keadaan pasar masih belum terlalu ramai, masih belum terlalu penuh. Semakin malam akan semakin penuh dengan mobil dan semakin ramai oleh pembeli. Oke, ini pedagang yang baru masuk dan baru bongkar dagangan mereka. Ini akan sudah banyak orang yang antri untuk membeli. Ibu-ibu kuli panggul yang menawarkan untuk membantu membawakan belanjaan. Nah ini banyak kuli panggul yang berlalu lalang di sepanjang jalan. Kalian bisa lihat sendiri, ya kalian bisa tebak berapa kira-kira umur mereka.
Nah, sekarang kita akan menuju ke luar pasar, atau tepatnya di belakang pasar. Di sana juga ada para pedagang yang berjualan juga di atas mobil mereka. Ada yang berjualan buah, ada yang berjualan kelapa, janur, dan daun dan lain sebagainya. Nah, ini karena masih sore, maka di depan mobil mereka masih ada motor yang terparkir. Nanti semakin malam motor ini sudah tidak ada semua dan diganti oleh mobil-mobil yang sedang parkir untuk berjualan barang dagangan mereka. Ini ramai sekali. Ini belum apa-apa guys, semakin malam nanti akan semakin ramai. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan pada kalian ikon baru Pasar Badung, yaitu patung Ida Ratu Mas Melanting. Ini masih dalam taraf pengerjaan, sehingga masih ditutup oleh seng. Saya tadi masuk dari pintu kecil itu. Para pekerjanya sudah juga banyak yang pulang karena ini sudah sore. Nah, ini perwujudan patungnya masih berantakan karena belum dibuka untuk umum. Patung ini dibuat oleh seniman patung kebanggaan Bali, yaitu Bapak Putu Marmar Herayukti. Beliau menghabiskan 7 bulan dalam menyelesaikan patung itu. Patung ini berwujud seorang perempuan sedang berdiri, tangan kirinya membawa daksina dan tangan kanannya membawa uang kepeng. Umat Hindu mempunyai kepercayaan beliau adalah reinkarnasi dari Dewi Laksmi atau Dewi Kekayaan, juga merupakan manifestasi dari Dewi Uma atau Dewi Kebahagiaan. Ratu Mas Melanting adalah Dewi Perdagangan menurut kepercayaan umat Hindu yang bertugas memberi dagangan kepada orang yang membutuhkan. Berkahnya seringkali diharapkan oleh para pedagang agar memperoleh rezeki dan dari hasil dagangannya. Masih tertutup untuk umum. Keadaan sekeliling masih berantakan. Nah, di depan patung ini itu adalah pintu masuk utama, tapi sebenarnya kita bisa masuk dari samping, dari belakang, atau dari kanan atau kiri, samping belakang ya. Cuma memang pintu masuk utamanya yang paling gede adalah di depan patung ini nanti. Di depan pasar ini ada pura yang saya kurang tahu pura itu namanya apa ya. Di sampingnya juga pura juga. Sekian dulu jalan-jalan saya di Pasar Badung. Bali memang unik, mistik, dan penuh dengan filosofinya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten kami menarik berikutnya. See you in the next chapter. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.